Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi munzilil hikami ala qulubil kalim bi ahadiyatit tariqil amam minal maqamil aqdam walau ikhtalafatin nihal wal milalul ikhtilafil umam. Salatullahi ala mumiddil himam min bahril judi wal karam bil qilil aqwam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'du, hudural mukhtaramin wal mukhtaramat al ulama al a'izza al fudala wa bil akhas bidzikri sesepuh pondok buntet pesantren Romo Ki Haj Hasanuddin Krian beserta seluruh pengasuh dan keluarga besar pondok pesantren Buntet yang dirahmati oleh Allah. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Buntet Romo Ki Haj Aris Ni'matullah Adalallahu umrahum fi sihhatin wa afiatin wa fi khidmatil ilm. Para pejabat ingkang rawuh, mboten supe Al-Mukarram Romo Ki Haj Reza Ahmad Zuhdi yang insyaallah nanti akan memberikan mau'izah dan petuah. Hadirin sekalian, alumni, wali murid, dan seluruh santri Pondok Buntet. Hamdan lillah wa syukran lillah. Pada malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan keluarga Pondok Pesantren Buntet. Juga tabarrukan pada para masyayikh sejak zaman Romo Ki Haj Muqayyim sampai pada pengasuh-pengasuh pada saat ini. Moga-moga dengan silaturahim ini dan tabarrukan ini kita semuanya mendapatkan keistiqomahan dari Allah sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini tentunya kita akan setback untuk mengingat kembali pengasuh-pengasuh pondok pesantren yang ada di Buntet ini. Tentunya yang sangat tidak bisa kita lupakan, bukan hanya untuk para santri Buntet, bukan hanya untuk Jamiah Nahdlatul Ulama, tapi seluruh bangsa Indonesia. Peran dari pendiri pondok pesantren ini, kemudian estafet pada Romo Kiai yang menjadi pengganti daripada beliau itu. Tentunya sebagai seorang ulama, sebagai warasatul anbiya, bertanggung jawab atas kekhalifahan pada umat manusia ini.
atas peran-peran yang dititipkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para ulama tersebut. Tentunya kita tidak lupa, semuanya itu atas bimbingan, atas keilmuan yang dimiliki oleh beliau, atas sanad-sanad yang beliau pegangi sampai kepada para ulama ussalaf, kepada para sahabat, dan akhirnya kepada Nabi. Kita masih ingat para ulama-ulama, misalkan Abul Ma'ali, Syekh Abul Imam Abul Ma'ali, Imam Haramain. Dia bersabda, idza ta'assarat tauliyatul imami fal umuru mauqulatun ilal ulama. Pada dasarnya tanggung jawab kekhilafahan umat manusia ini berada di punggung para ulama-ulama kita. Maka ulama-ulama Nabi yang mengurusi umat manusia ini dari dunia sampai akhirat, beliau bertanggung jawab atas berlakunya hukum-hukum Allah, atas berlakunya kesejahteraan manusia ini di muka bumi. Maka sudah kewajiban bagi ulama ini jumenengake para pemimpin-pemimpin. Nasbul imam adalah suatu kewajiban. Kalau kita tahu bahwa dulu Romo Ki Haj Muqayyim ini sebagai keturunan dari raja-raja yang ada di Cirebon ini, yang dulu sebelum masuknya penjajah Belanda, maka saya yakin raja-raja yang ada di Cirebon ini di dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari tentunya pakai syariat Islam. Tapi ketika penjajahan datang ke Indonesia, maka peran kerajaan ini menjadi berkurang dan lebih didominasi oleh pemerintahan Belanda. Ini adalah tanggung jawab, kesulitan menjenengkan, mendirikan, dan mengeksistensikan Islam, para pemimpin-pemimpin Islam di dalam memimpin negeri ini. Maka dalam masalah masa penjajahan ini, para ulama lah yang memiliki tanggung jawab besar untuk membebaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan orang-orang kafir tentunya. Maka dalam hal ini beliau melaksanakan perintah suci. Idza ta'assarat, dengan tekanan Belanda, dengan penjajahan demikian ini sulit, maka tanggung jawab kembali lagi kepada ulama. Tanggung jawab untuk mengusir penjajah kembali kepada ulama. Tanggung jawab untuk membentuk pemerintahan kembali lagi pada ulama. Maka tidak ayal, tidak aneh apabila Mbah Muqayyim ini tentunya beliau sebagai pejuang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan mendirikan pondok pesantren yang ada di Buntet ini.
Kita tahu betapa sulitnya beliau-beliau dulu di dalam mendirikan pondok pesantren. Kalau membaca sejarah ulang beliau pernah dikejar oleh Belanda dan bahkan pondok pesantrennya dibakar. Dan bahkan beliau, kalau kita baca di dalam sejarah beliau, pernah pindah sampai ke Pemalang sana. Kemudian ketika di Cirebon kebetulan ada Pak Gebluk. Dulu mungkin COVID dulu, atau flu Spanyol, atau malaria. Maka berapa banyak korban yang ada di Cirebon ini. Alhasil menurut catatan sejarah sampai 4.000 orang meninggal. Di sini pun ulama bertanggung jawab. Beliau kembali lagi ke Cirebon dengan janji akan menyelesaikan dan akan menanggulangi wabah ini dengan syarat tentunya. Pondok pesantren saya tidak diganggu dan setiap desa di Cirebon ini didirikan masjid. Maka alhamdulillah dengan kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa dan kepada pengikut dan santri-santrinya. Alhamdulillah Pak Gebluk itu dihilangkan oleh Allah. Dan alhamdulillah maka didirikanlah masjid-masjid per kelurahan per desa di Cirebon ini, serta diizinkannya pondok pesantren ini untuk eksis kembali dan mengajar para santri-santrinya. Inilah peran beliau. Belum ada tentara, belum ada polisi. Kemerdekaan diawali, perjuangan diawali dari pondok-pondok pesantren. Perjuangan diawali dari pondok-pondok pesantren. Baik pondok salaf yang belajar kitab-kitab kuning maupun pondok-pondok tarekat terutama yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jawa Barat ini. Maka kalau kita berbicara masalah bangsa ini, masalah negara ini, maka kita tidak bisa melepaskan tauhidu sufufil ulama, wahdatu sufufil ulama, persatuan barisan para ulama-ulama yang telah dikonkretkan oleh Hadratus Syekh Baqi Hasyim Asy'ari yang membariskan seluruh pondok-pondok dan ulama-ulama di Nusantara ini. Kalau kita bicara tentang Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kita tidak boleh lepas berbicara tentang pondok-pondok pesantren. Kalau kita berbicara tentang pondok pesantren, salah satu syarat pondok pesantren memiliki kiai pengasuh yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, setelah Indonesia merdeka, dengan persiapan-persiapan yang demikian beratnya, dan ini merupakan buah hasil tangan perjuangan para kiai-kiai, saya bisa mengklaim demikian. Perjuangan para kiai-kiai. Maka kita bertanggung jawab pula untuk merawat bangsa dan negara Indonesia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak lepas dari peran pondok pesantren Buntet ini. Bagaimana setelah bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Apa dikira seluruh
tokoh-tokoh di Indonesia ini dan rakyat di Indonesia ini setuju akan kemerdekaan tersebut. Tentunya mereka yang telah nikmat sebagai pegawai Belanda, mereka yang telah mengikuti atau menjadi antek-antek Belanda itu, atau menjadi londo-londo irengnya Belanda itu, tentunya tidak akan setuju kemerdekaan ini. Maka jelas bahwa Belanda pasti akan diundang lagi ke Indonesia, dan Belanda pasti tetap ingin kembali ke Indonesia. Maka Belanda sebagai salah satu sekutu pemenang kemerdekaan, pemenang Perang Dunia Kedua, kembalilah ke Indonesia melalui agresi Belanda pertama di Indonesia ini. Alhamdulillah para kiai-kiai sudah tahu dengan firasat, tentunya dengan ilham beliau yang dekat dengan Allah, bahwa Belanda akan datang lagi ke Indonesia. Terutama Hadratus Syekh Bagi Hasyim Asy'ari tahu tentang hal itu. Jangan dikira beliau tidak memiliki hubungan internasional. Tentunya ketika beliau dulu belajar di Mekah, beliau bertemu dengan ulama-ulama yang semuanya merupakan ulama-ulama yang berkepentingan atas kemerdekaan umat Islam di negaranya masing-masing. Entah informasinya dari mana, apakah itu langsung ilham dari para malaikat, entah itu mendapatkan WA dari ulama-ulama sana, tidak tahu kita. Yang jelas karena kedekatannya kepada Allah, beliau tidak perlu HP, tidak perlu telepon, tapi komunikasinya komunikasi ruhaninya. Maka Agustus, September, Oktober, Mbah Hasyim Asy'ari mengetahui hal itu. Beliau memfatwakan jihad, deklarasi jihad, seruan jihad. Padahal Belanda belum masuk. Beliau mendeklarasikan jihad ketika Belanda atau penjajah-penjajah kafir mau kembali lagi merebut kemerdekaan ini. Wajib hukumnya bagi seluruh umat Islam yang jaraknya marhalatain untuk menolak Belanda tersebut. Ini resolusi jihad itu pada dasarnya menantang pemenang Perang Dunia Kedua, Amerika, Inggris, Belanda, dan negara-negara Eropa. Awas kamu Amerika, awas kamu Belanda, awas kamu Perancis, awas kamu sekutu, lebih-lebih kamu Belanda. Kalau mau menjajah lagi di Indonesia dan turun di Indonesia, wajib bagi Muslim, terutama yang dipimpin oleh Romo Kiai, untuk mengusir dan memerangi penjajah tersebut. Itu resolusi jihad. Tidak baik-baik. Kumpulan dari pengasuh-pengasuh pondok pesantren menantang pemenang Perang Dunia Kedua. Ini tidak ada. Di Perang Dunia Kedua tidak ada yang mati jenderal-jenderalnya, tapi melawan tentunya santri-santri Lirboyo juga yang dipimpin oleh Romo Kiai Haji Makhrus Ali almarhum, yang merampas senjata dari tahanan-tahanan Jepang. Jenderalnya mati 2. Padahal di perang sana dengan fasisme Nazi,
Dengan fasisme Mussolini Itali, tidak ada jenderal Belanda, tidak ada jenderal sekutu yang mati. Tapi melawan para santri-santri dan kiai-kiai, jenderal mereka mati. Maka jangan gumun kalau orang Inggris, terutama jenderal Inggris Malabi, saat sekarang ini masih menaruh dendam dengan kiai-kiai pondok pesantren dan kiai Nahdlatul Ulama, karena memang mereka malu. Kenapa sampai jenderal itu meninggal pada peperangan yang hanya melawan orang-orang yang sarungan saja. Para kiai ingkang minulya. Nah, dalam hal ini peran dari pondok pesantren Buntet tidak diragukan lagi dengan adanya Mbah Kiai Abbas sebagai panglima perang yang ditunjuk oleh para ulama untuk mengusir penjajah dari Surabaya. Bayangkan pada waktu itu bagaimana perjalanan antara Buntet Cirebon ini sampai ke Surabaya. Sampai Surabaya kemudian memimpin peperangan tersebut. Ini menunjukkan semestinya bahwa saham besar bagi pondok-pondok pesantren, saham besar yang dimiliki oleh pondok-pondok pesantren, oleh para kiai-kiai ini terhadap negara Republik Indonesia, tidak ada satupun golongan yang menyamainya. Bahwa kemerdekaan dengan taruhan darah para santri, taruhan darah para kiai, kemudian setelah merdeka dipertahankan oleh para kiai-kiai dan santri-santri. Andai kata tidak ada peperangan 10 November, maka kemerdekaan Indonesia ini hanya dianggap omon-omon saja oleh dunia internasional. Mana katanya Indonesia merdeka? Nyatanya Belanda datang kembali, tidak ada yang mengusirnya. Kalau ada image demikian di dunia internasional, tidak ada peperangan 10 November, maka 17 Agustus tidak akan diakui oleh dunia internasional. Artinya proklamasi 17 Agustus hanya sebagai omong kosong. Karena jasa para kiai-kiai lah, dengan deklarasi jihad itu, kemerdekaan 17 Agustus bisa dibuktikan di dunia internasional, sehingga dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara yang telah merdeka. Ini pondok pesantren, ini kiai pondok pesantren salaf yang sekarang mungkin akan dicibirkan oleh orang, bisanya hanya sarungan saja, udah tudut ngopi gitu. Referensi yang dibaca oleh beliau-beliau ya referensi 1000 tahun yang lalu. Imam Ghazali umpamanya, apalagi Imam Syafi'i. Apa pondok pesantren ini? Tapi jangan lupa bahwa kemerdekaan Indonesia ini tidak lepas dari peran dari pondok pesantren ini. Maka jangan sampai anak-anak pondok pesantren ini kehilangan Nahdlatul Ulama. Nak didadekke pengurus ora gelem ngurusi NU.
Atau kalau sedang ada konstelasi sebagai ketua NU, maka anak-anak pondok salaf ini underdog, tidak mau maju, kalah dengan doktor, kalah dengan profesor, kalah dengan jabatan-jabatan yang lain. Demikian pula di tengah berbangsa dan negara ini, jangan lupa amar ma'ruf nahi mungkar. Perwakilan-perwakilannya yang baik, sebab ini negara adalah warisan para masyayikh-masyayikh kita, para guru-guru kita. Kalau kita tidak berperan di tengah masyarakat, maka pondok pesantren akan memutus amalnya para masyayikh. Karena kalau sudah dipimpin oleh orang-orang sekuler, tidak mengerti pendidikan agama, orang ngerti mazhab-mazhab dan lain sebagainya, maka berarti amal para masyayikh kita akan terputus. Tersun. Maka berbanggalah para santri buntet. Berbanggalah bahwa panjenengan punya para pendiri-pendiri yang betul-betul memegang dan melaksanakan risalah kerasulan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanggalah panjenengan bahwa para pendiri-pendiri panjenengan, pendiri-pendiri pondok ini, masyayikh ini adalah para pendiri negara Republik Indonesia. Menika mekaten para rama kiai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tentunipun kula panjenengan menawi kon persis kados Romo Kiai Mbah Muqayyim, kula panjenengan kon kaya Mbah Kiai Abbas, Mbah Kiai Abdullah, Mbah Kiai lain-lain yang telah mendiang itu, al-maghfur lahum itu. Tentunya tidak mungkin kita seperti beliau, tidak mungkin. Kata Syekh Abul Ala bin Amr, seorang qura, nahnu mimman madha kama sali baklin tahta asjari nakhlin tiwalin. Kula panjenengan, kita semuanya kalau dibandingkan Mbah Kiai Muqayyim, dibandingkan Mbah Kiai Abdullah, dibandingkan Mbah Kiai Abbas dan Mbah Kiai yang telah sowan wonten ngersani Gusti Allah, kama sali baklin, kaya dene sayur niku. Sayur dibanding napa? Tahta asjari nakhlin tiwalin, dibanding karo wit klopo lah ngoten. Nek kula jenengan ora ngerti wit kurma, pohon kelapa manfaatnya sangat panjang sekali. Apapun bagian dari pohon kelapa itu semuanya bermanfaat. Sedangkan kita itu hanya hanya bayam, yang barangkali dimasak pagi sore itu sudah mambu, tidak enak. Tapi kalau pohon kelapa, belaraipun, godhongipun kena kanggo obor padang-padang dalan, lidinipun kena kanggo nyapu, airnya bisa memenuhi dahaga kita, sepetnya semuanya, dan bahkan batangnya bisa untuk sebuah bangunan. Pohon kelapa, kita dibanding beliau-beliau itu cuma itu. Kita hanya nunut keramat gandul saja kepada beliau-beliau itu. Kemuliaan beliau
adalah kemuliaan kita. Maka malam hari ini kita mendoakan kepada beliau-beliau, Allahumma yu'li darajatihim. Moga derajatnya selalu diangkat oleh Allah. Insya Allah kula panjenengan derek-derek diangkat derajatnya dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku ingkang penting niku. Maka para santri bangeti nak ora tindak khole masyayikh niku bangeti sekali niku. Karena dengan diangkatnya beliau-beliau berarti kita juga diangkat derajatnya oleh Gusti Allah. Masalahnya awake dhewe niku diakoni santrine Mbah Muqayyim napa mboten lah. Muga-muga diakoni nggih, amin Allahumma amin. Manfaat beliau sampai sekarang ini, maka kita derajatnya tidak bisa dibanding dengan beliau. Sak kuku irenge mawon boten wonten menikolah. Kita hanya bisa sowan niku. Fama asa'an naqula nahnu. Kula panjenengan ora pantes ngaku-ngaku kaya Mbah Muqayyim, kaya Mbah Abbas, kaya Mbah Abdullah, mboten pantes. Dan pantas melihat perjuangan beliau yang jelas husnul khatimah insyaallah. Wa afdalu manazilina an nafhama aqwalahum walau kanat af'aluna la tushbihu aqwalahum af'alahum. Kula panjenengan namung saged bolak-balik kembali pitutur-petitur beliau. Apa nasihat-nasihat beliau? Apa yang diajarkan oleh beliau? Apa yang telah diulangake oleh beliau itu hanya bisa itu tiru-tiru saja, kita bisanya tiru-tiru. Tiru-tiru mawon. Tapi nak konplek tewek kados Mbah Ki Muqayyim, Mbah Ki Abbas, Mbah Ki Abdullah lan tokoh-tokoh ingkang dulu, jelas kita tidak bisa. Wa afdalu manazilina an nafhama aqwalahum walau kanat af'aluna la tushbihu af'alahum. Menika dawuhe para ulama-ulama ingkang rumiyin. Pramila menika janipun Gus Reza niki selengkas. Pramila menika monggo insyaallah para romo-ki menika masuk wonten ing dawuhipun Gusti Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Beliau-beliau belum mati sebagaimana matinya orang-orang biasa. Bal ahyaun 'inda rabbihim. Beliau masih hidup, masih mengawasi kita, masih membimbing kita. Meskipun ayat menika turun wonten ing zamane perang Uhud, bakdanipun perang Uhud, tapi kula yakin wonten ing Al-Qur'an wonten dawuh, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Wahai orang-orang yang beriman, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Perangano kekufuran wong kafir ning sing paling cedhak awake dhewe. Menawi tafsir Syekh Muhyiddin niku kufar, kekafiran yang paling dekat pada diri kita itu sendiri apa? Yaitu kekafiran yang ada di dalam hati kita. Meskipun beliau berperang tidak mati di tangan senjata musuh orang-orang kafir, tapi insyaallah termasuk wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Karena beliau justru berperang min jihadil asghar ila jihadil akbar, inggih menika qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Minal kufar ya wong-wong kafir, tapi ingkang dimaksud iso uga kekafiran. Cara salah setunggalipun tafsir Imam Muhyiddin menika kekafiran yang ada di dalam hati kita. Beliau mujahadah, beliau memerangi hawa nafsunya,
sedo dalam keadaan memerangi hawa nafsunya, mendidik dan lain sebagainya. Menika berarti syahid. Nak syahid luwih ahak wong niku syahid akbar, jihadul akbar luwih ahak daripada sing jihad wonten ing ana hamiyatan, ana sing li'ilai kalimatillah. Insyaallah kalau mengajar di pondok pesantren membimbing umatnya ini yang jihadul akbar, maka lebih hak daripada qutilu fi sabilillahi amwata menika. Maka bal ahyaun, kula yakin Romo Kiai ini jelas masih membimbing kita semuanya. Tentunya bagi para santri-santri senior beliau dalam berbagai masalah, beliau masih menemuinya dalam mimpi atau apa. Insya Allah demikian. Ini dari apa yang telah dilakukan oleh beliau-beliau, apalagi derajatnya semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, wados mekaten menika peran pondok pesantren. Maka marilah alhamdulillah wa syukrulillah menawi putra-putra panjenengan niku tasih wonten pondok pesantren, tasih dipondokke niku alhamdulillah. Sebab ora ana makhluk ingkang luwih sayang terhadap makhluk yang lain niku kecuali para kiai-kiai. Karena kiai-kiai itu membawa estafet, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Welas ase Pak Polisi, jenengan nggawa helm, wajib nggawa helm. Welas ase niku nak tiba supaya tidak gagar otak. Hanya di dunia saja. Meskipun panjenengan mau pergi ke diskotik atau tempat-tempat maksiat, ora urusan. Welas AC mung badan tok. Welas AC dokter, yang penting panjenengan itu sehat. Mau setelah itu mau buat maksiat, di akhirat celaka, tidak urusan beliau. Welas AC Pak Presiden, yang penting kita ini makmur, kecukupan, imarati dunia. Ora miskin ning donya, bar kuwi mati arep ning neraka ora urusan Pak Presiden. Tapi welas asih para ulama awit hadir ing dalem bumi niki, kita semuanya sudah didoakan. Sampai tasmiahan minta kepada kiai, sampai zuat sing nikahke njaluk kiai, sampai mati konyolati kiai, sampai tahlil kon nahlili kiai, sampai akhirat nanti insyaallah kita mendapatkan syafaatul uzma melalui para kiai-kiai. Syafaatipun welasipun dunyan wa ukhron. Menika niki ana wong kok benci karo kiai, ya naudzubillahi min zalik. Ana wong berbicara tentang negara ini melapaskan dari pendapat-pendapat kiai, naudzubillahi min zalik. Ada pemerintah tidak memperhatikan dan bahkan mengganggu pondok-pondok pesantren, naudzubillahi min zalik. Mereka tidak tahu sejarah dan tidak mau berterima kasih kepada pendiri-pendiri Republik Indonesia ini. Nah, mekaten menika koyoke menika nggih yang kita pelajari Fathul Qarib Abi Syuja. Kita tahu Diponegoro dan Kesultanan di Mataram itu pertama kali undang-undangnya adalah Fathul Qarib tersebut dari Abi Syuja, dari kitab takrib menika ke Fathul Qarib niku. Jadi apa yang kita pelajari di pondok pesantren dari fikih-fikih yang kecil itu, dan bahkan kitab undang-undang hukum pidana
itu berasal dari Belanda. Belanda berasal dari Perancis, kode penal. Perancis berasal dari Iskandaria ketika dia menjajah Mesir. Jadi yang punya konsep hukum itu adalah para ulama-ulama kita. Bukan Anglo-Saxon, bukan Anglo-Eropa mboten, tapi para ulama-ulama kita ingkang cekelanipun menika nggih Abi Syuja, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Wahab, Majmu' yang paling besar misalkan Al-Um dan lain sebagainya. Dari itulah. Kalau dalam konsep hukum para santri-santri maka jangan merasa underdog kalau panjenengan bertemu dengan doktor ahli hukum pidana. Jangan underdog. Profesor dan lain sebagainya. Sebab ilmu hukum, filsafat hukum kalau dibanding dengan usul fikih, qawaidul fikih dan pembahasan-pembahasan wakila wa fihi nadharun wa fihi aqwalun niku ora ono apa-apa nih. Ora ono apa-apa nih. Asal kita para santri itu betul-betul mau tikror ya, tikror terus pemikiran itu bahsul masail dan lain sebagainya sebagaimana yang diadakan oleh Pondok Pesantren Buntet menika. Nah, kula minangka kalau disebut Rois Suriah PWNU Jawa Tengah pantese namung sambutan mawon Kiai cekap semanten. Nyuwun pangapunten sakada-kadaipun. Wallahu yuzakki amalana wa ya'ridu an su'i wa iyyuni lana wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.